Perkenalkan, nama saya Sifanya Laila Tuputi dari kelas 1D program studi S1 Keperawatan. Teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan serta menampilkan gambar dari anatomi dan fisiologi tubuh makhluk hidup bagian anterior dan posterior. Jadi teman-teman, di saat ini saya akan memulai dengan tugas yang pertama mengenai anatomi dan fisiologi tubuh manusia bagian anterior dan posterior. Di sini saya akan menampilkan gambar serta bagian-bagian dan saya akan menjelaskan masing-masing dari bagian anterior dan posterior. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagian beserta fungsinya dari anterior dan posterior, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anterior dan posterior. Anterior merupakan bagian tubuh depan, sementara posterior merupakan bagian tubuh belakang. Jadi teman-teman, pada gambar yang saya tampilkan itu merupakan anterior atau bagian depan tubuh. Yang pertama, frontal, merupakan dahi yang berfungsi untuk melindungi otak serta bola mata. Yang kedua, nasal atau hidung yang memiliki fungsi sebagai indera penciuman. Bagian yang berikutnya adalah oral atau mulut yang memiliki fungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus untuk memudahkan pencernaan makanan. Yang berikutnya, cervical atau tulang belakang leher, memiliki fungsi menopang dan memberi stabilitas pada kepala yang memungkinkan kepala bergerak di semua bidang gerak. Yang berikutnya, akromial atau tulang belikat, tempat melekatnya sejumlah organ yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. Bagian yang berikutnya, sternal atau tulang dada, melindungi organ dada serta jantung, hati, dan paru-paru. Yang berikutnya, thoracical, merupakan payudara yang memiliki fungsi sebagai tempat reproduksi ASI. Selanjutnya, mamaria atau putin yang berfungsi untuk menyusui. Yang berikutnya, brachial atau lengan, melenturkan lengan pada sendi siku. Bagian yang berikutnya adalah antebrachial atau lengan bawah yang memiliki fungsi sebagai tempat pelekatan otot lengan. Bagian yang berikutnya adalah umbilical atau tali pusar yang memiliki fungsi untuk menjaga viabilitas atau kelangsungan hidup dan memfasilitasi pertumbuhan embrio dan janin. Yang berikutnya, pelvic atau tulang panggul, penyangga organ di area perut. Selanjutnya, karpal atau tulang pergelangan tangan yang berfungsi sebagai alat gerak tangan dan penghubung antar tulang jari dan tulang pangkal lengan. Yang berikutnya, polleksi atau jempol tangan yang memiliki fungsi untuk mencegah pembengkukan ke samping yang tidak normal dari masing-masing sendi jari. Bagian berikutnya, palmas atau telapak tangan, merupakan sebagian jembatan antara pergelangan tangan dan jari. Bagian berikutnya, digital atau jari tangan, berfungsi membentuk struktur dari jemari. Selanjutnya, inguinal atau kantong kemih, menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya, femolar atau tulang paha yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan pigmen. Bagian selanjutnya, pubis atau genital atau kata lain alat kelamin, berfungsi melindungi organ reproduksi bagian dalam. Yang berikutnya, patella atau tulang lutut, memiliki fungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang berikutnya, fibular atau tulang betis yang memiliki fungsi untuk menahan beban atau berat tubuh. Bagian berikutnya, tarsal, merupakan pergelangan kaki
yang memiliki fungsi memudahkan manusia dalam aktivitas berjalan maupun berlari serta membantu manusia berdiri secara baik. Bagian yang terakhir merupakan hallux atau tulang jari kaki yang memiliki fungsi sebagai alat gerak yang pasif. Nah, teman-teman, itu merupakan nama bagian anterior beserta dengan fungsinya. Sekarang kita beralih kepada gambar yang kedua, yaitu gambar posterior tubuh bagian belakang. Yang pertama bagiannya yaitu otik atau daun telinga yang memiliki fungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Yang kedua oksipital atau otak bagian belakang yang memiliki fungsi untuk bisa membaca dan mengenali literasi serta aspek penglihatan lainnya. Yang berikutnya akromial atau tulang bahu memiliki fungsi untuk menggerakkan tangan. Selanjutnya vertebral atau tulang belakang berfungsi sebagai perlindungan untuk sumsum tulang belakang. Yang berikutnya skapular atau tulang belikat berfungsi mendukung pergerakan bahu dan pergerakan dada. Yang berikutnya dorsal atau punggung berfungsi memberikan struktur dan menyokong tubuh. Bagian yang berikutnya olecrani atau siku memiliki fungsi sebagai tempat sendi engsel pada tangan. Yang berikutnya lumbar atau pinggang untuk menopang sebagian besar berat badan dan memungkinkan gerakan lebih fleksibel tapi tidak berputar. Yang berikutnya sakral membantu dalam menopang berat badan pada tubuh. Bagian yang berikutnya perineal memiliki fungsi menopang rongga panggul dan membantu menjaga organ panggul tetap pada tempatnya. Yang berikutnya femoral memiliki fungsi untuk tumpuan seluruh badan. Yang berikutnya popliteal memberikan stabilitas ke depan dan juga stabilisasi dan retraksi sisi belakang sendi lutut dan mensiklus lateral selama gerakan fleksi lutut. Bagian yang berikutnya adalah sural atau betis berfungsi melindungi bagian kaki, memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Bagian berikutnya kalkaneal atau tulang tumit memiliki fungsi untuk menjaga berat badan terutama ketika sedang berjalan atau berlari. Bagian yang terakhir adalah plantar yang berfungsi untuk meredakan getaran dan membantu untuk berjalan. Nah, teman-teman, itu merupakan gambar beserta dengan bagian dan fungsinya pada bagian tubuh anterior dan posterior. Ini saya akan menjelaskan tugas yang kedua, macam-macam jaringan. Penjelasannya saya ambil dari buku. Saya mengambil penjelasan macam-macam jaringan dari buku ini. Nah, teman-teman, jaringan ini tersusun atas sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, teman-teman, jaringan pertama yang akan saya bahas di saat ini adalah jaringan penutup. Jaringan penutup ini memiliki tugas yaitu sebagai melapisi lapisan luar tubuh dan melapisi atau membatasi bagian organ dalam atau dalam tubuh. Saat ini saya akan menunjukkan gambar dari jaringan penutup tersebut. Jaringan penutup tersebut ada dua, yaitu epitel kubus selapis dan epitel pipis selapis. Teman-teman, ini merupakan gambar epitel kubus selapis pada jaringan penutup. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambar dari epitel pipis selapis. Nah, teman-teman, ini merupakan gambar dari epitel pipis selapis pada jaringan penutup. Sekarang saya akan menjelaskan jaringan yang kedua, yaitu jaringan ikat atau jaringan penunjang. Nah, teman-teman, jaringan ikat atau jaringan penunjang ini berkembang dari mesenkim. Mesenkim sendiri berasal dari mesoderm, yaitu lapisan tengah embrio. Nah, berikut ini saya akan menunjukkan gambar dari jaringan ikat yang ada pada sendi. Nah, teman-teman, ini dia contoh jaringan ikat yang ada pada sendi.
Teman-teman, jaringan ikat sendiri memiliki beberapa bagian atau terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Ini berarti susunan serat-seratnya ini longgar. Ia memiliki fungsi sebagai memberi bentuk organ dalam, misalnya kelenjar limfa, sumsum tulang belakang, dan hati, serta menyelubungi serat otot. Yang kedua, jaringan ikat padat. Berarti susunan serat-seratnya padat, berfungsi sebagai pembungkus tulang dan menghubungkan tulang dengan tulang. Yang berikutnya, tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan atau kartilago bersifat kuat dan lentur karena memiliki serat kolagen dan kondrin. Yang berikutnya, tulang atau osteo. Tulang merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral. Berikut ini saya akan menunjukkan contoh irisan melintang dari tulang. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh dari irisan melintang tulang. Tulang juga memiliki fungsi, yakni sebagai penyokong tubuh, alat gerak, dan pelindung organ-organ bagian dalam tubuh. Teman-teman, jaringan yang berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu jaringan otot. Jaringan otot atau disebut juga sel otot adalah serat-serat otot yang mengandung filamen atau benang, yakni aktin dan miosin yang merupakan protein kontraktil sehingga memungkinkan otot untuk memendek dan memanjang. Otot berfungsi sebagai alat gerak yang aktif. Nah, teman-teman, otot ini juga terbagi atas 3 bagian, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut ini saya akan tampilkan gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, teman-teman, ini merupakan gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos ini memiliki kontraksi sel otot yang tidak dibawa pengaruh kesadaran, sehingga sering dikatakan sebagai otot involuter. Otot polos sendiri terdapat pada rongga tubuh, misalnya seperti organ reproduksi, sistem pernafasan, dan pembuluh darah. Otot yang berikutnya yakni otot lurik. Otot lurik memiliki kontraksi di bawah kesadaran, sehingga sering dikatakan sebagai otot volunter. Otot lurik sendiri melekat di bagian rangka. Nah, yang berikutnya yakni otot jantung. Kontraksi otot jantung tidak dibawa pengaruh kesadaran, sehingga disebut sama seperti otot polos, yakni otot involuntar. Otot jantung sendiri hanya terdapat pada jantung. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada jaringan yang paling terakhir, yakni jaringan saraf atau neuron. Jaringan saraf atau neuron merupakan perantara komunikasi antara otak dan tubuh. Nah, jaringan saraf atau neuron sendiri terbagi atas 2, neuron motorik dan neuron sensorik. Jadi teman-teman, jaringan saraf atau neuron tersendiri dibagi atas 2 bagian, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu neuron sensorik atau saraf sensorik. Neuron sensorik menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor kepada sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik. Neuron motorik atau saraf motorik berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respons tubuh. Nah teman-teman, itu saja penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi tubuh makhluk hidup beserta dengan macam-macam jaringan. Semoga penjelasan singkat saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.